wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ineka Yulianti Prasetyawati, NIM PPJ 22909495063. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Pati Garaja. Bidang studi yang saya ambil adalah ekonomi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nggak berangkat hari ini? Nabila, kenapa? Tidak tahu ibu. Tidak ada keterangan bu. Tidak ada keterangan. Semoga Nabila kalau lagi sakit cepat sembuh. Kalau sedang ada urusan dimudahkan urusannya. Ya. Amin. Ayo kita ice breaking dulu ya. Sore, pagi, siang, sore, selesai. Ada yang tepuknya kelabasan ya? Yes, maju. Ayo, sore, pagi, sore. Nah, tadi kan udah 3 ya, itu tambah 1 lagi. Malam ya, kalau malam nggak usah tepuk. Pagi, sore, malam. Sore, malam. Pagi, malam. Ya, kayaknya kalian semakin semangat lagi. Kalau tadi 50%, sekarang udah 100% ya. Ibu lihat juga bukunya sudah di atas meja kalian semua. Buku tulis sudah, alat tulis sudah. Sudah siap belajar? Kita masuk ke kebijakan moneter. Sebelumnya ibu mau ingetin kalian dulu nih. Sebelum minggu kemarin belajar apa? Kebijakan inflasi, indeks harga dan inflasi ya. Ingat tentang inflasi? Ya apa? Secara terus menerus, betul. Berarti masih ingat ya tentang pelajaran minggu kemarin. Nah, manfaat dari kebijakan moneter agar kalian semakin semangat lagi belajar kebijakan moneter, belajar ekonomi ya. Nah, kalau kebijakan moneter manfaatnya itu supaya peserta didik itu siapa? Kalian ya, kalian sebagai peserta didik dapat mengetahui bahwa kebijakan yang diambil Bank Sentral guna menjaga stabilitas mata uang merupakan kebijakan apa? Moneter. Untuk materi pelajarannya ini ada berapa? 6 ya? Ada 6, tapi untuk minggu ini kita hanya belajar sampai fungsi dan peran kebijakan moneter. Yang pertama berarti apa? Pengertian. Yang kedua tujuan, ketiga bentuk, dan yang keempat fungsi dan peran kebijakan moneter. Tujuan pembelajaran kali ini, jadi ibu melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning. Nah, ini pembelajaran yang mengarahkan kalian untuk berpikir analitis ya. Nanti ibu ada soal-soal analitis, soal-soal host, nanti kalian analisis soal-soal tersebut maupun tayangan dari tayangan-tayangan yang ibu tayangkan. Kalian dapat menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal serta menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dengan jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, proaktif, dan cinta lingkungan. Langkah pembelajarannya, yang pertama nanti kita akan mengamati artikel. Ibu akan menayangkan artikel, lalu kalian akan menganalisisnya ya. Nanti kalian boleh bertanya atau ibu yang bertanya kalian menjawab gitu ya. Berkelompok, berkolaborasi dalam kelompok, mengerjakan LKPD dan presentasi, menyimpulkan pembelajaran dan merefleksi pembelajaran. Nah, ini daftar kelompoknya ibu sudah bagikan.
ibu yang bagi ya, karena semuanya kan teman, jadi semuanya dipasang-pasangkan sama siapapun nggak apa-apa ya. Nah, ibu punya artikel nih. Silakan kalian buka linknya atau barcode di situ. Ibu pakai kode QR, kalian bisa scan kode QR tersebut. Lalu kalian baca dulu ya, baca dulu artikelnya. Setelah itu nanti ibu ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Artikel tersebut tentang apa ya? Pandemi COVID-19. Nah, ada kaitannya nggak artikel tersebut tentang kebijakan moneter? Ada apa di situ kaitannya? Tapi paham ya, artikel itu membahas tentang apa tadi? Tentang pandemi COVID yang menerapkan kebijakan PSBB sehingga pemerintah juga menerapkan kebijakan moneter. Ya, nah itu sekilas dari analisis artikel. Nanti kalian juga ada analisis lainnya dari artikel ya dalam LKPD. Aku akan menjelaskan sedikit tentang materi kebijakan moneter. Silakan nanti kalian pahami, siapkan alat tulis, catat yang penting, dan perhatikan saat ibu menjelaskan ya. Yang pertama kebijakan moneter. Ini kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral. Bank Sentral itu siapa sih? Bank Indonesia. Ya, Bank Indonesia ya Nasa ya. Nah, Bank Sentral atau Bank Indonesia itu yang mengeluarkan kebijakan moneter untuk apa? Menjaga stabilitas nilai mata uang dan meningkatkan kesempatan kerja. Ya, seperti itu ya. Bahwa tujuan kebijakan moneter itu menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesempatan kerja, dan memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Ya, bentuk-bentuk kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif, ekspansif polisi, dan kebijakan moneter kontraktif atau monetary apa? Kontraktif polisi. Selanjutnya fungsi kebijakan moneter: meningkatkan pembangunan dengan cara memengaruhi biaya dan pengadaan kredit, pengendalian inflasi, dan mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran. Nah, perannya apa? Mempertahankan apa? Iklim investasi. Ya. Materi kali ini ibu udah jelaskan 4 materi. Tadi ada pengertian, terus apa? Tujuan, bentuk, dan fungsi serta peran. Ya udah semua ya. Sampai sini sudah paham? Sudah. Untuk kalian mau mengerjakan kerja kelompok atau kolaborasi dengan kelompok, jangan lupa catat setiap materi penting yang kalian cari ya, yang kalian temukan. Misal tadi kan ada bentuk, ibu belum jelaskan secara keseluruhan ya, mungkin bisa cari di situ atau tuliskan kalau ada dalam website atau dalam buku atau YouTube gitu ya. Nanti ibu bagikan LKPD, silahkan nanti kalian gabung kelompoknya sesuai yang ibu bagikan tadi ya, dan mengerjakan lembar kerja peserta didik dari ibu secara berkelompok. Nah di situ nanti kan ada keterangan bahwa kalian harus membuka YouTube, udah ada barcode-nya, kalian bisa scan barcode-nya atau buka link YouTube-nya. Dan ada juga baca artikel, nanti kalian bisa buka artikelnya, ibu ada linknya di situ. Gabung kelompok dulu, silakan kerja secara kelompok, nanti ibu bagikan LKPD-nya.
2 mana? Nanti kalau kelompok 2 nomor 3 sama 4. Kelompok 3 itu mana? 3 ke nomor 5 6 ya. Yang lainnya semuanya bertanya ya, saya nggak maju, saya nggak maju ya. Yang mana dari 2 udah ada yang belum jawabannya? Perbedaannya Inflasi dari garis ini kita bisa menyimpulkan kalau kebijakan ini bertujuan untuk mengontrol jumlah uang yang beredar. ya seperti itu ya Mosa ya. Yang lainnya kalau belum nemu bisa tanya ke Mosa ya. Kita udah menemukan nih bentuk-bentuk dari jenis bentuk kebijakan moneter yang ekspansif dan kontraktif tadi kan saya belum. Gimana, ada yang mengalami kesulitan nggak? Sudah sejauh ini belum ya? Udah bisa presentasi belum? Satu siap? Ya kelompok 2 siap? Kelompok 2 siap? Kelompok 3? Kelompok 3 siap belum? Ya, yang lainnya udah selesai belum? Dan presentasikan hasil kolaborasi dengan kelompoknya dalam KPG. Kita maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok 1 ada Isti, Arbiza, Dias, Ina, Esa, dan Dani. Dalam presentasi LKPD. 1. Kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan dasar makanan, pakaian, rumah, sampai dengan hiburan seperti nonton bioskop yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan keadaan yang stabil. Jika tidak stabil, akan muncul fenomena yang disebut inflasi. Inflasi yang berlebihan akan merugikan kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang menjaga kestabilan nilai rupiah adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral. Kebijakan moneter adalah dibuat oleh Bank Sentral berdasarkan analisa dan masukan seperti tinggal inflasi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, perdagangan internasional, dan faktor lainnya. Contohnya pengendalian inflasi. Sekian. Baik, apakah dari penjelasan tadi bisa dipahami? Dan adakah ingin menanggapi atau ditanyakan tentang hasil kerja kelompok kami? Joshua. Saya dari kelompok 6. Iya. Saya bertanya ya. Ya, monggo. Bagaimana jika nilai uang bergejolak atau berubah-ubah? Ya, baik, saya akan menjawab. Jika nilai uang berubah atau semakin naik seperti pada Selanjutnya ada yang menanggapi atau bertanya? Silakan tegar. Saya mau bertanya, siapa yang bertugas menjaga kestabilan harga di Indonesia? Saya menjawab, Bank Indonesia sebagai bank sentral. Kami dari kelompok 2 yang berada di sisi kebijakan moneter Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya mitigasi dampak COVID-19 Bank Indonesia dalam upaya salah satu yakni mengendalikan harga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nurjasari, saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya mau bertanya, jadi apa pengertian dari kebijakan moneter dari menurut kalian? Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Berbagai stimulus dan kebijakan telah dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal tersebut sepertinya memberikan sedikit cahaya serta kepastian bagi para pelaku pasar tentang gambaran proyeksi ekonomi Indonesia ke depannya. Dengan demikian, tekanan di tengah pandemi COVID-19 ke pasar keuangan, pasar modal, dan sektoril diharapkan menjadi lebih terkendali. Pertanyaan nomor 6. Bagaimana kebijakan moneter dapat memulihkan dan menstabilkan perekonomian di sebuah negara? Saya dari kelompok 4. Berdasarkan jawaban dari kelompok 3 yang nomor 6, tolong disebutkan kapan kebijakan moneter dilakukan. Tolong dijelaskan lebih lanjut. Baik, akan dijawab oleh Dini. Izin menjawab pertanyaan dari Nofsa. Kebijakan moneter, kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat, tight money. Terima kasih.
Ya, kalau ada lagi yang ingin ditanyakan, kalau tidak ada, maka kami tutup ya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kalian semua kelompok 1, 2, 3 sudah mempresentasikan hasil LKPD-nya dan beberapa kelompok sudah saling bertanya ya. Bagus sekali presentasinya dan tanya jawabnya atau diskusinya. Ya. Silahkan dikumpulkan dulu LKPD-nya ke depan. Baiklah, untuk kesimpulannya tadi Ibu lihat ada siswa yang aktif juga bertanya kepada Ibu, ada yang sudah menemukan, oh ya Mas saya sudah menemukan apa itu bentuk-bentuk dari kebijakan moneter. Pertanyaannya juga bagus-bagus ya, tadi sampai yang di depan kewalahan jawabnya gimana ya. Tapi untungnya bisa teratasi karena kalian sudah mencatat setiap materi-materi yang ada di website yang kalian temukan ya, ataupun di buku atau di literatur lainnya ya. Iya enggak? Ya, makanya itu memudahkan kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman kalian kan. Terus ada kuisis ya, silahkan kalian buka kuisis, share ya di grup ya. Mana ada dulu? Ya. Atau bisa pakai kodenya itu. Ada yang masuk. Susilo, Cindy, ayo yang lain. Nanti kalau udah 20 baru Ibu mulai. Yang lainnya nanti menyusul ya. Di sisi ini kan berbasis game ya, jadi nanti ada fitur-fitur di dalamnya seperti booster nanti buat menyerang, menambah poin atau mengurangi jawaban atau mengambil poin teman dan lain-lain ya, banyak fiturnya. Kalian bisa pakai booster-booster itu untuk menambah poin kalian. B-nya ada banyak ya, ada Cesa, Rosia, Aurelia, 3 baru lagi, Naiki, Reka juga. Naik lagi, Uni 2, nilainya sama tuh 1.200. Ayo jangan tekan dong.
siapa pemenangnya? Doni ya, Doni, Nurul, dan Susilo. Oke, Ibu simpan untuk daftar nilai ya. Baik, kalian sudah mengerjakan proses, sudah berdiskusi. Selanjutnya apa lagi? Ice breaking lagi. Oke, mau ice breaking lagi? Mau bel ya, ya udah. Besok lagi ya ice breakingnya ya. Kita lanjut ke kegiatan pembelajaran selanjutnya, yaitu refleksi ya. Refleksinya itu ada aplikasi Mentimeter. Kalian bisa buka di mentimeter.com. Tulisannya Mentimeter. Itu kodenya ada di atas ya. 1554196 kode Mentimeter. Kalian bisa tuliskan jawaban dari pertanyaan yang sudah Ibu tayangkan di atas. Bagaimana pembelajaran hari ini? Silakan kalian ketik situ jawabannya apa. Apakah menyenangkan, tidak menyenangkan, seru, tidak seru, baik, tidak baik, atau membosankan, atau menyenangkan, atau apa. Setelah pendapat kalian silahkan dituangkan. Refleksi ini sebagai bahan acuan Ibu untuk kedepannya membuat bahan pembelajaran yang seperti apa. Jadi silahkan kalian ketik ya. Happy Kyomo. Silakan tuliskan apapun sesuai dengan referensi pembelajaran hari ini ya. Dan ini Ibu enggak panggil kecuali yang menyebutkan. Lope, bisa kasih lope? Asyik banget, menyenangkan. Ya, baru beberapa nih, belum semuanya. Yang belum ayo. Bisa komen lebih dari satu kah? Bisa ya, boleh. Lebih dari satu. OTW lulus kan masih setahun lagi. Sekolah. OTW liburan lah ya. Ya Ibu bacakan ya, ada yang menyenangkan, seru banget. Loh, seru banget teh, loh. Begitu loh. BGT. Seru BGT loh, terus apa lagi? Ya siapa yang mau bacakan? Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa ya? 12 ya? Absen 12 ya Pak? Absen 12 ya Pak? Esa Pak Dudi? Esa silakan dibacakan refleksi hari ini berdasar data di atas. Mana sih Esa? Oh, sana. Ada sangat menyenangkan, terus seru banget loh, tegang, seru banget, semangat Ibu, terus ada emot love sama bibir ya, Apa sah? oh bibir lah. Lalu ada apa sih? Sangat mengasyikan. Dan ada sangat seru dan asik banget. Very interesting. Happy Kyomo. Ada Joshua. Asik banget.
awok ada lauk juga. Terima kasih ya Esa. Nah itu jawaban dari kalian ada banyak ya, bisa kalian baca sendiri juga. Tadi udah dibacakan sebagian sama Esa. Ya, untuk refleksi hari ini Ibu juga menyampaikan untuk kalian bahwa kalian sudah sangat baik sekali mengikuti pembelajaran kali ini. Dan Ibu lihat juga kalian antusias sekali dalam pembelajaran kali ini. Semangat. Ya, untuk kedepannya lagi semoga seperti ini lagi ya, semangat, terus antusias dan melaksanakan pembelajaran dengan baik ya. Kalau begitu Ibu sudahi pembelajaran kali. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua dan berguna bagi kehidupan kalian di masyarakat ya. Amin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.